Dari pusat siarnya di Aba Studio, Jakarta Selatan, saya Benz Leo bersama tim saya Cakap-Cakap. Ini satu formasi yang menarik sekali karena kita jarang di belakangnya ada alat musik seperti ini, dan kami akan live bersama rekan-rekan saya Barakarama Project. Project ini berarti terbuka pada orang-orang lain untuk masuk formasi ini. Sebelah saya persis, siapa namanya? Baruna. Nah, ini yang punya gawe ini. Hari ini kalau nggak ada dia, nggak jadi kita. Yang tengah saya kenal lama nih. Saya Rivi Putri atau Rivi Virgo. Dan saya kenal sekali sejak masih anak-anak dulu. Iya Allah. Ujung sana sendiri itu adalah Rere pasti ya. Iya, terima kasih Mas Benz. Mas Rere lagi ngapain Mas? Lagi main drum terus sekarang saya Mas. Iya, oke. Mas, sekarang ke ini teman saya yang membidani grup Barakarama nih. Gimana Mas, bisa cerita? Setahu saya kita ketemu yang paling akhir atau paling beberapa saat yang lalu ada 2014, dan itu adalah solo album Anda. Dan itu dahsyat sekali sampai kita kangen, dan kita ketemu tiba-tiba formasinya banyak banget. Itu ada puluhan musisi di sini. Silakan cerita Barakarama. Ya, awalnya karena ada pandemi COVID-19 ini kita terfokus pada live streaming, Mas Benz. Dan awalnya itu saya diajak oleh Toto Tewel dengan program JLS-nya. Diajak sebagai bintang tamu nyanyi di situ. Akhirnya kita mempunyai inisiatif untuk membentuk lagi satu grup namanya Tabarto 19. Ini awal sebelum Barakarama ini Mas ya kan. Toto Tewel, Rastato, Ardi yang main bass juga, dan saya sendiri. Lalu akhirnya berproses, kayaknya kalau ngegrup gitu udah banyak gitu ya. Terus saya pikir kenapa kita tidak menjadi wadah? Kalau wadah itu kan lebih besar, lebih bisa lebih beragam gitu dari latar belakang personilnya dan segala macamnya. Dan perbedaan ini yang menurut saya sebagai satu keunikan tersendiri dari berbagai macam perbedaan ini, kita mencari harmoni persamaan. Betul. Kita mencari harmoni persamaan, dan ini yang sulit. Dan dimana karena memang musisinya juga sudah kaliber semua sih memang Mas ya. Jadi untuk menyesuaikan hal itu tidak ada kesulitan. Dan saya sangat bersyukur sekali mereka juga tertarik dengan visi dan misi yang saya gagas awalnya, yaitu setelah dulu album saya pertama kan Mas ya kan, lebih banyak kepada gagasan anti genre gitu ya kan. Jadi semua genre masuk. Sekarang saya lebih terfokus pada nilai-nilai kebangsaan, pada nilai-nilai nasionalisme, pada nilai-nilai kerakyatan, kemanusiaan dan hal-hal seperti itu, yang kemudian juga disambut oleh Rere, Rivi dan yang lain-lain. Mereka kemudian ikut jadi menyemangati hal ini gitu. Jadi akhirnya semua membaur menjadi satu akumulasi kreativitas yang kadang-kadang saya kok jadi begini lagunya ya, keren ya jadi begini ya itu. Jadi sebenarnya tidak ada keunggulan saya sama sekali di sini tanpa mereka gitu Mas Benz. Iya, saya kira ini menarik sekali. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebersamaan itu tidak sekedar pada musik ya. Betul. Hari ini pakai kostum yang ada unsur etnisnya. Nanti kalau nanti live bakal ketahuan juga. Kemudian saya lihat ada kendang, ada perkusi yang sebetulnya itu adalah musik tradisional Indonesia. Kita bergeser ke Rivi. Saya kenal ini punya rekaman, kemudian kalau di panggung itu waduh dahsyat sekali. TVRI pernah terkelepek-kelepek sama dia karena nyanyinya dahsyat banget. Suatu saat bagaimana tiba-tiba masuk formasi Barakarama Project ini, dan apakah terjadi penculikan di kafenya pas nyanyi gitu? Ini Rivi masih masuk. Dibekep. Kalau aku dulu kan diajaknya sama almarhum Sam Edi Dorumi. Dia sempat ajak, dia bilang mau nggak main. Aku malah mikirnya gini, oh sama siapa sih, Elpa Mas, aku pikir kan. Nggak taunya Edi Dorumi soalnya. Akhirnya nggak nggak nemu waktunya. Entah bagaimana, how come itu tiba-tiba abang telepon ya bang ya. Abang telepon, ayo Vi, lu datang aja dulu, datang. Akhirnya datang. Terus bawain 1, 2, 3 lagu, kok asik ya, ternyata chemistry-nya nyangkut.
Nah setelah itu dari bawain rock Itu masih cover version. masih cover version. Lagunya Setelah siapa itu, cover versionnya? Waktu itu siapa aja? Ada The Beatles, The Doors, Rolling Stone segala macam. Bisa dibayangin itu ya, tiba-tiba lagunya The Doors ada Jalu yang main perkusi gitu. Nah. Seru juga. Pada akhirnya begitu setelah ngobrol-ngobrol juga kan, ini kok enak dibikin etnis ya karena semuanya kayaknya into sama etniknya Indonesia, suka sama segala langgamnya lah, pernik-pernik musiknya. Akhirnya Barakarama Project ya Bang ya. Barakarama Project benang merahnya adalah etnis Indonesia dan ternyata itu magicnya jauh sih, jauh lebih ngiket banget apalagi setelah ada Bang Rere, Bang Jalu. Itu semuanya jadinya kayaknya simultaneously enak aja. Pokoknya ini magic, ternyata Indonesia tuh kayaknya begini, bukan bawain cover versionnya rock luar atau rock dalam negeri gitu Mas Benz. Dan saya dan kawan-kawan dari Cakap-Cakap sempat menikmati bagaimana mereka melakukan workshop untuk membuat aransemen dan Mas Riri waktu itu gabung di sana di base campnya di daerah mana Mas? Bintaro ya, sekitar Bintaro itu. Boleh cerita Mas Riri, pada saat membuat aransemen bersama saya lihat regenerasi terjadi di situ. Ada generasi muda yang mungkin di bawahnya Mas Riri, tapi ada juga yang para senior. Waktu itu yang sudah ada adalah teman kita Toto Tewel. Itu diambil dari Kota Malang kelihatannya. Padahal Mas Toto udah di sini. Bisa cerita aransemen untuk ini seperti apa polanya? Basic lagunya ada di beliau, tapi aransemen itu bisa digarap secara bersama dan kami mendengar itu luar biasa sekali. Iya, terima kasih Mas Benz. Ya, basicnya memang Barakarama ini lagu itu udah kuat gitu loh. Jadi memang intinya kan kami ini, keinginan kami adalah lewat musik bisa merawat pluralitas, keanekaragaman budaya, bahasa, suku yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita beralih dari industri yang mainstream seperti itu, terus main ke tradisi, Ada etnik, unsur etnisnya ya. etnisnya, dan itu memang pola itu di aransemen menjadi titik beratnya. Jadi setiap materi lagu yang kita dapat, basicnya kita mulai dari unsur etnisnya dulu, gitu. Setelah itu baru dikembangin dengan aransemen yang universal gitu, yang modernnya. Tapi keberagaman dan satu lagi adalah aspek keindonesiaan dan juga cinta tanah air ini nggak mudah bikin liriknya. Mas Baruna, Anda bisa cerita bagaimana lagu ini jadi? Apakah kadang-kadang dapat liriknya dulu? Karena ini juga penting untuk disampaikan pesan-pesan moral, pesan sosial ini. Kemudian yang kedua adalah kemudian bagaimana ketemu melodinya atau notasinya pada belakangan. Seperti apa yang biasanya konsep lagunya? Jadi gini, dari pengalaman kita nih Mas Ben, saya sendiri waktu masih di dalam negeri, masih di Jakarta ya, kita dengan bendera-bendera zaman itu rock, heavy metal yang di luar kita tiru ya, Tahun-tahun plagiat 70-an ya. 70-an 80-an ya. Kemudian saya hijrah ke Eropa. Di sana saya tinggal di Jerman bekerja dan ya melakukan hidup seperti masyarakat biasa lah. Di situ tiba-tiba saya sempat cuci piring di sana Mas. Cuci piring, tiba-tiba ada tukang cuci piring dari Yugoslavia. Dia bilang, "Dari mana kamu?" "Indonesia." "Soekarno," katanya. Loh, kok bisa dia tahu Bung Karno. Timbul tiba-tiba rasa nasionalisme Mas Benz. Tiba-tiba timbul rasa merindukan budaya-budaya, merindukan. Karena kalau kita dari luar melihat ke dalam, kita akan lebih menghargai. Begitu kita di dalam, kita tidak menghargai yang di dalam itu sendiri kadang-kadang. Akhirnya karena orang luar saja, orang Eropa, orang Yugoslavia, orang yang dulu sebagai sahabat dari negara kita, menghargai bangsa kita, kok aku tidak seperti itu, malu. Belum. Akhirnya timbul Mas Benz rasa nasionalisme. Akhirnya kita mulai mencermati budaya-budaya, mencermati sastra Melayu, mencermati bagaimana kekayaan sastra Indonesia, pengetahuan para sastrawan, pujangga-pujangga di abad ke-17, itu semuanya saya gali semuanya, sehingga akhirnya saya pulang ke Indonesia,
Saya tahun ingin sekali. 90-an akhir. 98 Mas. 98, oke. Oke, saya akan tetap mungkin dengan karakter ada nyawa rock, tapi saya akan menjadi membuat satu karya yang membuat jati diri bangsa kita sendiri. Nah, pada saat itu kan rame nih Mas, kalau lagu-lagu kebangsaan itu biasanya gebiar-gebiarnya Gombloh. Iya, iya. Ya. Betul. Pada saat itu saya dengan teman saya Adi Prasetyo di rumah itu. Dari ini musisi dari Magelang. Dari Magelang. Ya. Biasanya ya temannya Rere juga itu. Ya. Yuk kita bikin yuk lagu-lagu yang Mas Gombloh itu kok bisa ya lagunya menjadi melegenda gitu. Tapi memang benar-benar dari dasar hati yang bukan meniru ya. Saya tulislah liriknya, berbagi rasa, berbagi hati. Terus dia main gitar jereng gitu. Langsung jadi di situ juga notasi Nyanyian dan lagu bangsa. nyanyian bangsa, Mas. Ya, dan itu adalah single yang sekarang sedang beredar di kita, dan lagu ini sudah masuk ke digital platform semuanya. Dan ini adalah lokomotif untuk masuk ke AMI Award nanti ya. Mudah-mudahan. Kalau nggak salah 2021. Oke, kita cerita menjadi menarik sekali. Kostum ini. Hari ini tadi saya lihat waktu soundcheck dan sempat saya naikin di Instagram itu ada warna keindonesiaan juga, meskipun mungkin ada syalnya, ada baju-baju dan lain-lain, tapi ini juga pasti ada orang di belakang ini. Yang saya tahu Mbak Dina ini orang yang memberikan roh keindonesiaan melalui hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kalau nggak salah beliau ini ada persaudaraan dengan almarhum Bagong Sugiharjo ya. Dan di Yogyakarta. Ini saya kira cukup menarik. Bisa dijawab Rivi. Ini baju bawa dari rumah atau dari mana nih? Ini dapat disupport oleh Logic Craft. Oke. Jadi Iya, itu iya. dia seni budayanya untuk batik-batik tulis. Mereka untuk UMKM. Jadi dia itu tempatnya di Bogor. Cuma mereka pernah memenangkan kompetisinya di Swiss ya Bang. Di ya? Swiss, ya. Di Swiss. Itu salah satunya tuh. Yang di belakang. Dan dengar kabar terakhir orang Namibia pesen ke mereka. Mas. Iya, iya. Namibia. Iya. Jadi kita disupport pakai ini. Tapi emang keren sih. Betul deh. Cakep ya Mas Benz mau. Saya masih ngomong Mbak Dina dulu. Ya nanti aku Dan kemarin waktu ada acara membuat aransemen itu, saya sempat ngobrol sama manajemen dari grup ini dan juga mengatakan suatu saat Barakarama akan pakai project ya belakangnya. Jangan lupa projectnya tuh. Itu akan live on air dari base campnya almarhum Pak Bagong di sana dari Yogyakarta. Mudah-mudahan suatu saat kita akan berangkat ke sana dan juga memulai acara ini di sana. Mas Rere, ada sesuatu yang bisa Anda sampaikan? Kita sempat menulis di cakap-cakap ya, Instagramnya cakap-cakap waktu itu adalah ada empat lagu yang sudah mulai diulik aransemennya, dan 3 lagu akan dibawakan nanti di ending acara ini. Kelihatannya itu akan menjadi lanjutan dari lagu nyanyian bangsa yang akan dibuat aransemen dan segera masuk, karena pendaftaran AMI itu pada tanggal 10 Juli masih kekejar kelihatannya Mas. Apa yang Anda lihat dari kemarin pembuatan aransemen secara bersama, apakah sudah mulai siap, ada berapa lagu yang siap untuk masuk recording? Kalau untuk recording memang hampir 8-10 lagu kita udah siapin gitu. Tapi hari ini kita akan tampilkan 3 lagu. 3 lagu apa aja judulnya? Nyanyian Bangsa, Sekarang dan Hari Ini, Merdeka. Sekarang dan di Sini dan Merdeka. Merdeka, oke. Gitu. Jadi elemennya juga berbeda-beda, karena di Nyanyian Bangsa itu ada elemen Kalimantannya, terus ada elemen Minangnya, terus dan di Sekarang Hari Ini juga ada Riau, ada terus di bagian Merdeka itu ada Jawanya. Jadi Anda cukup tadi beragam. dibantu sama perkusionis Ya, Mas Hendrik kita Mas Hendrik, dibantu ya. Mas Hendrik. Ya, Mas Hendrikus ini perkusionis yang tadi main gendang, dan dia ternyata ada di grup wayang kulit. Yes. Anak muda dari Iya. Solo ya. Nanti kita bisa menyaksikan karena itu ada kendangnya itu. Oke, saya sapa rekan-rekan saya yang sudah masuk di acara ini. Terima kasih Mas Tohpati. Sapa Mas Tohpati. Halo. Mas Bontot. Hai Mas Bontot. Kemudian ada Mas Yoga 955, kemudian Jepang Syah,
Kaunang Jiva. Jerry Mahmud siapa tuh Mas? Jerry Mahmud. Kalau Kaunang Jiva tadi? Kaunang Jiwa Percussionist juga ya. percussionist. Percussionist. Kemudian Ikiv Sukamti, kemudian Doni 16017, VZ Faza, Dika Sound Life, kemudian Cadas 13, Andai, Novia, Prabo ya. Prabu ya. Terus kemudian Jaslikal, Yuslam, Mas Yuslam, apa kabar Mas? Kayaknya saya kenal nih. Ini kayaknya gitaris ya. Gitaris ya. Waktu masuk di audisi nggak Mas? Sri Endah Setianing Rum, terima kasih banyak. Kemudian ada Reyan Kairina, kemudian ada Ardi Siki, saya kenal juga nih. Saya juga kenal itu. Yayan Sejahtera, kemudian Mardiah Faras, Yoyan, Rizky Adika, Aurora Maris. Wah, itu istri saya itu. Aurora Maris istri saya. Kasih salam ya Mas. Halo sayang. Lehanur dan Ludwig Ben. Lehanur ibu saya itu. Oh ibu, oh ya, salam buat ibu ya Mas. Keluarga saya mendukung penuh nih. Oh iya benar. Karama. Kalau nggak mendukung makannya kurang gizi. Kemudian Baruna, buat Mas Baruna nih, tertarik pada nilai kebangsaan karena faktor umur atau ada tarikan lain dari Nus Irzar. Nggak enak kan faktor umur. Mas Nus Irzar, ya, karena jam terbang juga dan juga ada faktor darah dari keturunan. Mungkin dulu eyang saya itu pejuang gerilya kemerdekaan. Jadi Di mungkin mana? di Jogja, Jawa Di Tengah, Jogja, oke. zaman Pak Ahmad Yani. Ya. Pada saat itu, jadi mungkin ada di darah Mas yang saya tidak pernah rasakan gitu kok tertarik dengan patriotis, ya terpanggil nasionalis, patriotis, kemudian mencintai budaya itu pada sekitar umur mau ke 40-an gitulah Mas gitu itu udah nggak bisa dibendung lagi itu sudah. Nah, saya merasa sangat bersyukur dan bangga sekali karena almarhum bapaknya Adi Prasetyo itu beliau juga seorang seniman yang mana dia mengatakan sebelum meninggal nih Mas, begitu nyanyian bangsa rilis, dia mengatakan, loh ini semoga para bangsawan bisa sadar ya dengan lagu ini. Saya sangat sampai menangis Mas, begitu ada seorang yang saya belum pernah kenal tapi dia bisa menerawang saya dari Magelang gitu dan mengatakan bahwa semoga dengan lagu ini para bangsawan di Indonesia ini bisa mendapatkan kesadaran. Oke. Gitu. Dan itu salah satu yang sebetulnya lagu itu ternyata juga pesannya sampai ke beberapa orang yang sempat mendengar karya itu ya. Akhirnya dia bisa berkomentari itu kan. Iya betul Mas. Oke, saya jadi ingat tadi ada orang dari daerah lain, dari negara lain yang mendengar bagaimana mereka tertarik dengan unsur-unsur kayak keindonesiaan, kenapa kita tidak. Saya jadi ingat waktu tahun 76 semuanya belum lahir nih. Waktu itu saya liputan di Tokyo. Yang hadir di sana untuk World Popular Song Festival itu adalah Guru Soekarno dengan Renjana. Tiba-tiba di seluruh blok di sekitar daerah-daerah konser itu semuanya menyebut Indonesia ada di sini. Kenapa? Karena mereka kenal Soekarno. Soekarno membantu orang Jepang waktu itu. Orang Jepang satu diantaranya adalah istrinya Bung Karno yang dari Jepang itu. Dan pada akhirnya itulah yang menjadikan nama Soekarno terkenal di luar. Karena kekuatan Bung Karno kan sebetulnya kalau Asia aja kecil. Nah, yang ini yang paling menarik nih adalah salam dari Yayasan Yulti Sejahtera. Salam dari Flores. Ini berarti temannya Nestorman ya, Ivan Nestorman, Mas Ivan Nestorman. Ini etniknya juga kuat sekali. Nah, kita sekarang pada dua lagu yang akan dibawakan nanti. Sebetulnya lagu-lagu ini apa saja yang memerlukan kebutuhan yang ada unsur tradisionalnya di luar gendang sama apa nih? Itu unsur-unsur itu. Mas Riri apa nih Mas? Oh iya ada. Jadi
Jadi unsur instrumen seperti suling atau bunyi sitar atau kita masih pakai elektrik gitu loh. Sampai karena memang nanti akan saatnya mungkin pas kita agak lebar lagi tempatnya mungkin kita akan datangkan juga pemain aslinya Ya, gitu, ya, pemain asli dari Bali atau ada penarinya gitu. Hari ini ada 2 keyboardis ya, berarti yang Ada menggantikan 2 itu ya. keyboardis, ya. Mas Estu sama satu lagi? Bunga. Bunga, oke. ya. Bunga itu aslinya penyanyinya. Iya, Bunga merangkap vokal nanti. Dan ini menarik karena dia juga menggantikan unsur-unsur etnis tadi ya, Ya, lewat lewat keyboard instrumennya. keyboard instrumen. Kalau Estu kita kenal ya, kita berdua kenal Kenal ya. sekali. Kenal sekali. Bukan main. Masih nakal nggak dia? Masih sahabatnya Mbak Reni Janis Boy. Oke, kita masuk ke lagu-lagu yang akan dibawakan nanti. Ada Merdeka. Merdeka cerita tentang apa nih? Seperti lebih. Tentang Ya, ya. kemanusiaan. Mike. Ya. Kemanusiaan, Mas. Jadi tiba-tiba saya pada mereka yang terkucil, tersisih. Kenapa gak kita angkat supaya mereka yang bisa membantu, bisa menolong, bisa memberikan satu keselarasan bagi mereka gitu, dan ini mewakili juga gitu untuk bagi mereka yang tidak pernah tersebut, yang tidak pernah dianggap lah oleh pemerintah, oleh tetangga, oleh saudara, oleh apa gitu, lingkungannya semuanya gitu. Jadi kemanusiaan pada dasarnya. Iya, berarti seringkali ada unsur-unsur kritik sosial juga ya. Sebenarnya saya mengambil dasarnya itu tetap dari Pancasila, Mas. Ya, ya. Dulu ingat Mas, Thy Name in My Title album saya pertama itu sebenarnya sila pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa itu. Okay. Ya. Ya, ya. Nah ini di Barakarama ini, karena untuk mencapai sampai keadilan sosial di sila kelima ini sulit sekali. Jadi kita di Barakarama ini ngambil sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu aja dulu deh. Nanti baru mudah-mudahan bisa bersatu jadi persatuan. Dan ini adalah wadah kecil, sebagai contoh kecil bahwa negara ini juga wadah. Mengapa kita tidak mencontohkan perbedaan-perbedaan suku, ras, agama dan segala macamnya di wadah yang kecil di Barakarama Project ini untuk menjadi contoh. Supaya masyarakat bisa melihat, oh ternyata dari perbedaan, kalau kita mencari persamaan, tidak melihat perbedaan itu sebagai untuk jadi akhirnya menjadi konflik atau segala macam. Kita ikut Mas, ikut merawat kebinekaan juga. Ya, itu dia. Ya, tanggung jawab seperti itu. Cuma kita bisa bersuara lewat musik. Iya. Ya, ya. Nah, unsur etnik di sini jadi penting karena memang hal seperti itulah, jadi supaya kita nggak asing sama budaya kita sendiri gitu. Saya kadang-kadang udah besar gini ngeliat, oh ternyata musik kita kaya ya gitu loh, budaya kita kaya ya gitu. Coba dari kecil saya tahu, kalau saya udah bisa belajar main kendang dari kecil apa main apa, kan lebih enak gitu. Dan tidak ada satupun di seluruh dunia ini yang musik etniknya atau warna-warna lokalnya itu sekaya Indonesia gitu. Ya, sudah ada. Saya ingin sampaikan ada Facebooknya Barakarama Project. Anda bisa saksikan di sana. Kemudian juga nanti pada beberapa saat mendatang juga ada di YouTube exposeindonesia.com. Nah, ini ada Aditya Afriadeni, Eros Serehan Aditya, ada Balawan. Terima kasih Bli Balawan. Halo Bli. Luar biasa. Dan Bli Balawan ini suatu saat saya pernah ke rumahnya juga tuh, di studionya, asik juga. Acara ini bisa disimak di Facebooknya Aditya Afriandeni Eros ya, di Facebooknya Aditya ya. Kemudian di Instagram ada Balawan Gitar, kemudian Cak Dio, Kuncen Studio, Ratih Kus 27, dan satu lagi Raffi Galsa. Dan dari New Zealand Mas Vigil. Terima kasih banyak Mas Vigil. Ini sampaikan di New Zealand. Udah pernah ke New Zealand belum? Belum. Ngundangnya susah karena formasinya ada sekitar 15 orang. Itu belum krunya. Rodisnya. Belum kostum, orang kostum. Iya, kalau berangkat ke sana nanti ke New Zealand, saya ikut jadi rodisnya aja nggak apa-apa. Kemudian Agus DS, kemudian ada Muhammad ya, Kurniansyah, kemudian Logi Craft. Ya, Ini ya Logi Craft yang ini UMKM. Halo Logi Craft, thank you. Ya, terima kasih banyak. Saya itu kadang-kadang tidak nyaman sebelum saya pakai itu gitu. Ini suatu saat kenalin dulu baru saya merasa nyaman gitu ya pakai kostum itu.
Oh, sudah ada? Oh, ini ada lagi. Barakarama itu artinya apa? Ya, kemudian maaf jika tadi sudah diceritakan, tapi saya baru join di acara ini. Zidan dari Maluku. Terima kasih banyak Maluku. Jauh sekali ini. Barakarama. Ya, silakan. Ya, baraka itu berkah. Rama itu romo atau bapa. Jadi kadang-kadang sebagai penyintas dari manusia ciptaan Tuhan kepada Tuhan itu selalu ada disebutnya ulama, disebutnya pendeta, disebutnya romo, disebutnya apa. Dan itu adalah berkah dari Bapa. Jadi kita tidak lupa bahwa ini semua karya-karya juga kita tidak menciptakan, Tuhan yang menciptakan, hanya melewati kami. Dan kami mencoba menyuarakannya dengan kemampuan kami melewat musik. Ya, dan itu berkah dari Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, Oke, betul. artinya itu. Tapi Baraka itu sendiri sudah ada grupnya pada saat Anda baru pulang dari Jerman waktu itu. Karena waktu itu studi sound engineering. Sound engineering, tapi sebenarnya nggak lulus Mas, karena saya. Iya, jadi saya lebih belajar hidup lah di sana sebagai perantau dan mengambil apa-apa saja untuk bisa kita berikan buat bangsaku sendiri. Karena memang saya berhasil di sana menghimpun orang-orang Indonesia, mengorganisir, membuat Kalau nggak salah punya acara-acara. band ya di sana? Ya, Bentuk band ya? betul, namanya Apa? Matahari. Matahari. Iya. Oke. Dan apa tadi pertanyaannya? Mas? Ya, kaitannya dengan itu tadi, musik ini etnis dan lain-lain, warna-warna itu sudah dibawakan juga nggak di grupnya yang dulu? Udah, tapi masih cover. Jadi seperti cover Sirkus Barok, cover ada albumnya Iwan yang juga Iwan Fals yang pada saat itu di Suami atau kayak gitu-gitu. Ya. Atau jadi masih mengcover, kemudian begitu pulang berusaha untuk membuatnya dengan karya-karya sendiri. Kita pengen cari bocoran dari Rivi nih. Nanti vokalisnya kan banyak nih kelompok ini. Pada 3 lagu ini semuanya ikut nyanyi atau ada lead vokal kemudian yang lain backing vokal atau seperti apa kira-kira konsep? Kalau untuk satu lagu lead vokalnya abang ya, tapi yang lainnya sama-sama. Ada lagunya Bang Rere juga nanti sama Bunga. Oh, terus nanti kita ada dibantu juga sama native vokal Kak Yuyun. Jadi dia suara natifnya kan main. Yuyun ini luar biasa dari band Diskus, Mas. Oh, Diskus ya, Iya. oke. Ya, itu juga sohib kami deh, Diskus. Apa kabar nih Mas Iwan Hasan dan kawan-kawan? Mudah-mudahan suatu saat akan dibantu sama pemain harpa yang terkenal sekali dari kelompok-kelompok sekitar Diskus itu. Ya, Diskus itu pernah ikut di festival di luar negeri yang besar. Mas Riri, Anda bisa cerita yang main di sini nanti siapa nih? Yang bersebelas ini? Oke. 11 orang adalah saya, Baruna, Rivi, siapa lagi? Bunga, terus Yuslam, Ardi, Iksan Biola, Mas Hendrikus dan Estu Pratama, terus dibantu sama Kak Yuyun. Kak Yuyun, oke. Kak Yuyun. Dan formasi ini adalah formasi seperti tadi karena ini project kemungkinan untuk bisa berubah. Karena pada suatu saat latihan itu saya nggak pernah lihat Estu. Oh iya, memang benar Mas. Jadi memang sebetulnya biasanya yang main sama kita Aufa. Tapi dia lagi Aufa lagi berhalangan. Akhirnya memang karena ini project ya, jadi Ya. kita menghimpun semua. Siapapun juga bisa ikut jam session di sini. Mas Rere, apa kabar? Kegiatan selain di Barakarama apa saja dari Sipan? Oke, kabar baik, sehat. Kegiatan saat ini di Barakarama total saya. Terus project lainnya ya 1-2 kali ada rekaman, 1-2 kali. Kadang-kadang ada rekaman juga masih saya jalanin Ambil juga ya? Ambil juga Iya, rekaman-rekaman. pandemi virus tidak boleh berhenti untuk berkarya dan satu lagi jangan meluap rezeki. Rizki. Dari Chris, mudah-mudahan saya benar nih. Chris Daromi ya. Daromi ya. Salam Nusantara, terus berkarya.
nama itu Karena nama itu kosong, karena karya nama itu karya itu karya itu kosong. nyata sebenarnya. Ini salah tulis. Karya itu nyata. Nama itu kosong, karya itu ini dari semboyannya KPJ Mas Anto Baret ini. Live dari Blitar, Kota Bung Karno. Oke. Jadi ini dari sembonya Mas Anto Mas Anto Baret. Baret ya. Nama itu kosong, jangan cari nama. Ya. Nama itu cuma Tuhan yang paling besar, Ya, gitu. ya. Karya yang nyata. Ya, mudah-mudahan Mas Anto Baret menyaksikan acara ini dan Halo, Samad. Satu lagi Wapres mudah-mudahan akan kembali dibuka ya dalam waktu dekat ini. Dari apa Mas? Deki Doodle, Mardiah Faras wardrobe-nya oke banget. Wah, asik. Siapa dari siapa nih? Logicraft dari Bogor. Bogor. Oke. Hendra Hamid 92, Elo Kinan Torres dan Rio Alif. Masih ada lagi, sebentar lagi kita melihat ini. Oke, belum ada clue dari rekan saya, tapi ada satu yang paling menarik. Saya mau maaf dari cakap hari ini. Wawancaranya tidak terlalu panjang karena ada 3 karya mereka yang akan diudarakan secara live di sini ya. Dan itu sudah pasti nanti akan seru. Kita bisa ngobrol suatu saat nanti di acara yang lain. Nah, ini baru 3 nih sebetulnya. Ada yang menarik, Mas Jalu yang saya dengar agak kurang sehat hari ini. Kita doakan Mas Jalu mudah-mudahan Amin, semoga sehat. sehat kembali. Dan satu lagi kita akan klarifikasi. Pemain gendangnya tadi saya sudah ngobrol, dia tergabung dalam sebuah kelompok wayang. Mas Riri, bisa Anda cerita perkasionis ini seperti apa tiba-tiba direkrut dan melihatnya gimana waktu itu? Dia artinya si Mas Hendrikus ini ya, ini dia artinya udah punya standar yang, karena dia perkasionis juga, drummer juga, selain itu juga multi instrumen juga, dia bisa alat-alat tiup tradisional itu dari suling, saluang dia bisa juga gitu loh. Jadi komitmennya untuk musik etnik gitu, untuk musik tradisi dia udah nggak diragukan lagi gitu loh. Jadi apalagi kalau Bara Karama ini kan nantinya kan bukan sekedar musik, dia di sini Bara Karama Project ini kan banyak elemen dari tari, dari segala macam. Jadi kita membuka, karena apa? Karena kita memang membangun toleransi gitu ya, membangun toleransi antar wadah seni tapi lewat seni gitu. Juga kita membuka kesempatan untuk membangun jaringan, termasuk UMKM, ekonomi, budaya, sosial. Antara lain kami ke depan juga udah mulai akan membuka dialog sama PBNU, sama siapa, Buya Said gitu ya, untuk ya membahas soal kebudayaan yang ada gini gitu loh. Supaya ada artinya ya ikut merawat kebinekaan lewat musik deh gitu. Ya, dan ini menarik. Kata-kata merawat ini menjadi menarik sekali. Tapi ada satu yang sebetulnya kita pengen tahu dalam setelah event cakep-cakep ini, kira-kira TVRI akan perform lagi di sana. Yang saya lihat pernah tampil di sana itu dengan formasi yang banyak sekali, dan itu ada unsur tari, unsur musik, ada unsur kostumnya dan lain-lain, dan itu kelihatannya blocking yang menarik sekali. Bisa cerita nih Mas? Ya awalnya ini karena TVRI pernah kesemsem sama Rivi nih dulu. Kelihatannya. Iya, jadi akhirnya Rivi ajak kita ke situ dan rupanya dapat tanggapannya. Tanggapannya positif banget. Dan waktu itu lagu apa ya yang dibawain? Ada berapa lagu? Ada lagunya Rivi, ada nyanyian bangsa, ada lagu KPJ ya? Ada lagu KPJ, Serenade. Terus apa lagi? Ya itu aja. Ya, dan itu di aransemen ulang sesuai dengan Bara Karama Project. Oke, saya sudah ada kepastian harus menghentikan acara wawancara ini karena ada live perform, dan sekarang semua personel dimohon bisa masuk ke sini. Saya ngobrol dengan leadernya dulu, Mas Baruna. Anda stay sama saya. Jangan
jangan kemana-mana, kita berdoa dulu Mas. Oke, sekalian rekan-rekan Barakarama Project dimohon hadir di sini. Terima kasih untuk Mbak Dina, terima kasih untuk rekan-rekan saya terutama di Yogyakarta dari base campnya almarhum Bagong Sudiarjo. Mudah-mudahan Anda menyaksikan ini dan suatu saat kita akan perform di sana. Yuk, Mas, kita ngobrol dulu. Yang lain biar siap, Mas. Ini formasi ini disiapkan berapa lama yang untuk acara cakep-cakepnya? Untuk acara Silakan kita mulai ya. cakep-cakep ini sekitar seminggu yang lalu ya, seminggu yang lalu Mas. Kemudian ini dalam tema yang sedang hangat ini sekarang Mas ya. Kita kan bermain di live streaming internet, kalau boleh saya memberi sedikit statement ini Mas Benz. Kebanyakan semua di wilayah sosial media ini banyak yang terganggu dan terusik oleh hoax, ya kan? Ya. Kalau Barakarama ini malah minta diusik, Mas. Nah, kenapa? 1.1 ya, Mas ya. Bahwa kita lihat kearifan lokal banyak mengatakan jangan mengusik harimau yang sedang tidur, akan mendatangkan bahaya. Poin 1, Mas ya. Yang poin kedua, ini analisa saya aja. Boleh mengusik para juru selamat. Misalnya Mas, ada ular, juru selamatnya pemadam kebakaran. Ada orang sakit kecelakaan, juru selamatnya dokter. Seperti istrinya Mas Benz. Ya kan? Boleh mengusik. Yang pertama jangan mengusik macan yang sedang tidur karena itu berbahaya. Kedua, boleh mengusik karena itu akan menyelamatkan. Boleh mengusik sang juru selamat. Para juru selamat ini banyak dari zaman dahulu. Dan Barakarama ini justru minta diusik, Mas. Kenapa? Karena minta diusik. Coba kita mengusik selera dan kebiasaan kita. Seperti saya dulu dengan bendera musik saya hanya ini. Saya fanatik dengan ini. Coba mengusik diri kita sendiri untuk mendengarkan dan memperhatikan, menjadi satu pemerhati. Semoga ini bisa memberikan satu pencerahan dari contoh yang kita dengan banyaknya perbedaan di antara kita ini untuk mencapai persatuan. Oke, dan satu yang pasti lirik-liriknya meskipun ini cinta tanah air dan juga kebangsaan, tapi bukan menggurui. Ini yang paling menarik. Hanya berkonsultasi, bukan menggurui. Iya, seperti kalau kita dengar lirik-lirik Mas Gombloh itu kan keindonesiaannya kuat sekali, tapi bukan menggurui. Bukan Mas, sama Pada sekali akhirnya tidak. itu lagu jadi hits. Kita berdoa sama-sama melalui keyakinan masing-masing. Barakarama Project akan terus berjalan dan memberikan ruang bagi para seniman untuk berinteraksi dan juga berkolaborasi di sini. Amin. Kita saksikan sama-sama Barakarama Project dengan 3 lagu karya mereka, aransemen mereka dan dahsyat lagi. Oke. Terima kasih Mas Benz. Salam musik Indonesia. Sehat selalu Mas Benz. Berbagi rasa, berbagi hati, seharusnya tak pandang beda suku, agama, hakikat sama. Kemakmuran bangsa bila terancam bahaya, kita bela damai di hati, merdeka di jiwa. Di mana
tujuan. Landasan bernegara, jalani seksama, laksana Wahai bangsaku yang beriman, bersaksilah bahwa kita berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bertanah air satu, tanah tumpah darah dari satu ibu pertiwi. Tanah air Indonesia. Dan kami, roh dan jasad anak bangsa, dengan kematangan adab dan kemuliaan akhlak, kami beriat, berpikir, bersikap, bergerak, berbuat, berjuang dan berdoa untuk perangi kemiskinan, singkirkan kebodohan, berantas rekayasa pembodohan bangsa ini, sambil terus maju menggalang bangsa yang merdeka dan sejahtera di jiwa dan raga demi cita-cita bangsa. Lantunan Sukma Nusantara. Ya, Merdeka. Toto Tewel pada gitar akustik, Bunga pada vokal dan keyboard, S2 pada keyboard juga, Iksan pada biola, Rere pada drums, Henrikus pada percussion, Ardi Siki pada bass, dan Yuslam, Rivi, Yuyun, dan saya sendiri Baruna mengucapkan terima kasih banyak
Semoga akan berkesan buat kita semua. Ini sebuah lagu yang berjudul Merdeka. Bangkitkan jiwa, jiwa merdeka yang terpendam. Gunakan nalar, nalar pikiran yang tersimpan. Rasakan damai, gairah damai dan kerukunan. Oh, beri mereka, berikan mereka kesempatan. Bagi mereka yang tersisih, bagi mereka yang tersesat di dalam dunia, bagi mereka yang dihujat, bagi mereka yang difitnah di dalam hidupnya, bagi mereka yang berjuang, bagi mereka yang berbuat untuk sesama, bagi mereka yang ditindas dan selalu luaskan pikirannya, oh tambahkan semangatnya, mudahkan semua masalahnya, mudahkan arah langkah tujuannya. Bangkitkan jiwa, jiwa merdeka yang terpendam. Gunakan nalar, nalar pikiran yang tersimpan. Oh, rasakan damai, gairah damai dan kerukunan. Beri mereka, berikan mereka kesempatan. Bagi mereka yang tersisih, bagi mereka yang tersesat di dalam dunia, bagi mereka yang dihujat, bagi mereka yang difitnah di dalam hidupnya, bagi mereka yang berjuang, bagi mereka yang berbuat untuk
kekangannya, luaskan pikirannya, tambahkan semangatnya, mudahkan semua masalahnya, semua arah dan langkah tujuannya. Mereka yang tersisih, bagi mereka yang tersesat di dalam dunia, bagi mereka yang dihujat, bagi mereka yang difitnah di dalam hidupnya, bagi mereka yang berjuang, bagi mereka yang berbuat untuk sesama, bagi mereka yang ditindas dan selalu dikucilkan, lepaskan kekangannya, luaskan pikirannya, tambahkan semangatnya, mudahkan semua masalahnya, mudahkan arah dan langkah tujuannya. Damai di hati, merdeka di jiwa, kami anak bangsa yang ingin merdeka. Oke, sebuah lagu yang terakhir kami panggil kembali Yuyun. Ini sebuah lagu yang judulnya Karang dan di Sini.
waktu hadirlah padaku seseorang yang kusuka. Datanglah padaku belahan jiwaku untuk bersama. Sekarang dan di sini jelas ku rasakan tentang segalanya, tentang hangatnya, tentang selanjutnya lewati waktuku bersamamu. Kini pandangilah batasan realita, segenap yang nyata yang ganjil tapi ada. Tegakkan semua kehidupan bersahaja. Kini di sini semua impian jadi nyata. Kini di sini semua impian jadi nyata. Dan di sini jelas ku rasakan tentang segalanya, tentang hangatnya, tentang selanjutnya lewati waktuku. Sekarang dan di sini jelas ku rasakan tentang segalanya, tentang hangatnya, tentang selanjutnya lewati waktuku.
Hai, salam musik Indonesia. Penyanyi muda cemerlang Hanindya merilis video lirik berjudul Don't Wait For Me. Lagu Don't Wait For Me menjadi satu-satunya lagu berbahasa Inggris yang termuat dalam album terbaru Hanin berjudul Jangan Sampai Pasrah. Lagu Don't Wait For Me terasa istimewa bagi Hanin karena ditulis Hanindya bersama Melanie Webb dan Patrick Jean, produser dan songwriter yang baru dikenal saat songwriting camp di Swedia. Menurut Hanin, proses penggarapan dan rekaman di Northbound Studio Stockholm, Swedia pada tahun 2019 lalu tersebut terasa sangat asik dan unik. Lagu ini juga memberi warna baru bagi musik Hanin. Lagu Don't Wait For Me diproduseri oleh Joy Depp, seorang produser yang dikenal pernah mengerjakan lagu-lagu untuk artis internasional seperti Fifth Harmony, Jojo, Mick Lowry, dan Akon. Bagi Hanindya, album ini semakin terasa istimewa karena dirilis dalam dua versi, yakni versi fisik dan digital. Dian Sastrowardoyo tampaknya makin serius menggeluti dunia tarik suara. Pada tahun 2020 lalu, suara Dian menyanyi bersama Diskoria terdengar lewat single berjudul Serenata Jiwa. Dalam kurun waktu 3 bulan saja, Serenata Jiwa yang tayang di Spotify tercatat telah didengar oleh lebih dari 5 juta kali. Di tahun 2021 ini, Dian kembali memperdengarkan kepandaiannya menyanyi. Kali ini, lewat lagu Perjumpaan Kita yang disuarakannya bersama Chandra Darusman. Lagu Perjumpaan Kita yang kuat berwarna Brazilian Jazz itu langsung mendapat sambutan positif dari pendengar Spotify. Hanya dalam waktu 3 jam 24 menit, single tersebut langsung mendapat respon sebanyak 95.000 kali didengar. Lagu Perjumpaan Kita dirancang oleh Signature Music Indonesia, akan termuat dalam album solo Chandra Darusman berjudul Detik Waktu Volume 2 yang akan rilis dalam beberapa waktu mendatang. Setelah bertahun-tahun namanya seolah menghilang, Tito Sumarsono kembali membuat rekaman. Ia menyanyikan sendiri lagu karyanya yang berjudul Seandainya Aku Bisa Memilih dan telah dirilis di semua toko digital. Seandainya Aku Bisa Memilih menurut Tito bukan lagu baru. Tito tertarik mengedarkannya setelah mendapat support dari Rudianto Warsito yang berperan sebagai music arranger di lagu tersebut. Di tahun 90-an Tito dikenal sebagai musisi, pemain band, juga penyanyi solo. Namun belakangan ia lebih berkonsentrasi hanya menjadi pencipta lagu. Tito telah melahirkan puluhan lagu yang menjadi hits. Di antaranya adalah lagu Kisah Cintaku dan Pergilah Kasih yang pernah dinyanyikan oleh almarhum Chrisye.